Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di ya nih ya kotokannya ya, speaker DS5A. Nah, ini rusaknya itu suaranya serak ya, serak, bukan sember ya, tapi serak. Sember kan berbrek ini serak ya, hampir sama sih, cuma berbeda ya. Rusaknya suaranya serak. Ini katanya masih garansi ya, kata pemiliknya. Kalau mau garansikan dia harus kirim ke Jakarta gitu ya. Karena kebetulan dia lihat video saya, uploadan saya, ternyata masih satu kampung ya, sudah bawa ke sini aja daripada ongkos kirim bolak-baliknya sana ya, nunggu lama juga. Lebih baik bawa sini gitu ya, seperti itu. Nah, ini suaranya seperti ini rusaknya. Oke, saya on. Geprek gitu ya, gerak gitu ya. Jadi seperti power kurang gitu ya, atau power drop gitu ya. Ini yang sebelah normal ya, yang kanan normal, yang satunya speaker satunya itu normal. Cuma yang ini aja. Biasanya ya kemungkinan masalah power supply. Cuma karena hanya satu aja, ya kemungkinan bisa dari IC-nya. Karena kan ini flat ya, nggak pakai turun kontrol ya, biasa aja. Powernya ya kemungkinan IC-nya rusak, atau mungkin elko-elkonya bermasalah ya, sudah kembung seperti itu. Atau cuma ya harus cek dulu ya, karena katanya ya masih garansi, artinya ya belum ada setahun gitu ya. Sebentar saya ambil baterai dulu. Baterainya habis. Buka dulu ya, kita pastikan dulu ya, kemungkinan antara itu rusaknya, tidak lebih dari itu. Bongkar dulu. Waduh, memang baterainya sulaya ya. Kalian beli pur yang murah ini dapat baterai 2, tapi baterainya ya sulaya gitu ya, gampang drop. Itu ya harus ganti baterai ya. Jika kalian beli pur seperti itu, ganti baterai ya siap-siap dana yang lebih ya. Belikan baterainya ya 150.000, 60.000 kali 3 ya, 120. Purnya harganya nggak sampai 300 ya, seperti itu ya. Ada harga, ada kualitas. Punya uang sedikit, kalau dihitung-hitung ya pilih yang bermerek gitu ya, Makita itu, atau ya merek-merek lainnya. Oke, buka dulu. Ada crossovernya ya ini ya. Nah, kenapa dia mahal gitu, speaker kecil gini. Nah, dia ada crossovernya. Power supply-nya ini ya, pakai switching ya, CMPS ya. Sebentar, kaca pembesar. Kacamata saya mana ya? Duh, ada kacamata nih. Bentar, cari kacamata dulu. Oke ya, udah ketemu kacamatanya. Oke, nah ini isinya pakai ini ya. Ini seri apa ya? Beda yang saya kerjakan dulu. Oke, pakai SMPS, ini pakai kelas D ya.
pakai satu IC ya kemungkinan kecil IC-nya rusak ya. Nah ini ada IC op-amp ya, di sini ada dua buah ya, tentunya kanan kiri. Sebentar serinya NE5532. Oke, NE5532 dual op-amp ya. Nah ini kita cek dulu aja IC op-amp-nya, paling gampang seperti itu. Nah ini supply-nya tunggal ya. Di sini cuma 2 plus minus. Oke, artinya ya tunggal. Supply untuk ini berapa? Kalau IC op-amp ya biasanya ya antara 12-15. Kalau pakai CT ya dia 15 biasanya ya, paling sering gitu ya. Kalau ini ya bisa 15 bisa 12. Cuma ya nggak tahu nih supply amplinya berapa. Ini cari posisi enak dulu, kita cek ya. Cek dulu supply IC-nya berapa, terus cek outputnya. Outputnya itu ya setengah dari supply-nya. Nah, itu udah apa namanya? Sudah aturan ya seperti itu. Itu paling gampang. Oke. Udah on. Cari posisi enak untuk ground. Oke, ini saya dapatkan ground. Cek supply-nya. Bentar, cari posisi enak nih saya. Ini kelihatan nggak? Sini. Kelihatan ya. Nah, ini aja. Saya cari posisi enak dulu buat ngecek supply ini. Panas. Resistor untuk apa ini? Panas. Untuk supply-nya ini ya kemungkinan 12. Ini 12. Nah, ya betul ya. Apa panas berarti diturunkan. Dari sini berapa ini? Nah, 24 kan untuk supply utamanya. 24 diturunkan untuk ini 12. Nah, sekarang kalian cek aja ketutupan tangan ya. Oh ya, maaf ya. Ini supply utamanya ini jelas nih ya. 12. Untuk ini supply untuk preamp-nya, sana untuk supply utamanya 24. 24. Seperti itu ya ketutupan tangan ya. Sekarang cek bagian input output. Nah, ini sebetulnya gampang. Kita undut aja ya. Mana yang sana, mana yang untuk speaker ini. Nah, ini berarti yang speaker sini. Nih. Ini juga sama nih. Cek aja ya. Ini gampang kita cek. Bagian outputnya, output itu ya kaki 1 dan 7 ya, dia harusnya setengah. Kalau 12 ya sekitar 6. Ini 12 lebih ya, artinya harus 6 lebih. 63 64 ya. 64. Oke, udah betul outputnya yang sini, yang ini. Wow, ini kok cuma 2,2. Ini mencurigakan ini. Nah, IC-nya ini mencurigakan. Itu tadi. Oh, ini saya duduk juga ya. Ini mencurigakan nih. Ya. Saya duduk bunyi di sini. Ya, mungkin bisa juga ini, ya. Ini terus cek bagian IC satunya lagi. Bola ini bocor 12 ya. 12 ini. Ini IC-nya ini ya, dua-duanya tetap mencurigakan ya. Ya kalau ya kita ganti dua-duanya. Saya carikan dulu NE5532 ya. Di sini ada yang jual atau tidak. Kalau enggak ya kita ganti ekuivalennya. Nah, suaranya yang halus itu 4580 ya. Bisa juga pakai itu. Oke ya. Ini langkah pertama ya ini harus ganti dulu IC-nya. Ini bisa dilepas ini ya. Kita lepas ini. Cari posisi enak untuk ganti. Saya akan langsung ya ganti IC-nya dulu. Ini yang jelas ini bocor nih. Yang ini 12 ya, fix ini. Ini juga mencurigakan ya, harus ganti dua-duanya ya. Ya, tetap ganti dua-duanya ini. Mencurigakan. Harusnya ini normal, tapi ini belum tentu IC-nya, bisa juga elko-nya ini yang bermasalah. Elko atau kapasitornya ini. Bisa juga ya.
Tapi langkah awal ya ganti IC-nya dulu 100 mikro ya. 100 mikro. Oke, saya akan carikan IC-nya dulu. Terus langsung saya pasang ya. Untuk mempercepat aja. Yang jelas kita udah tahu bahwa ini kendalanya di sini. Ini posisinya yang agak susah ini nanti melepasnya. Pas pasang itu. Oke, saya upload dulu. Oke ya, ini sudah sip ya, sudah jadi. Terus rusaknya di mana mas? Wah, ini agak membagongkan ya. Ini saya curiga di IC yang di sini. Ini ada kapasitor ya. Yang jelas ini yang penyebab tersangkanya ya. Di IC situ ya. Ini jadi terpisah ya. Untuk input TRS-nya ini dia lewat IC yang ini. Lewat IC sini baru masuk ke sini ya. Ini ada dua IC ya, IC op-amp ya, NE5532. Ini memang seperti itu. Seperti bocor ya, tapi dia tidak bocor ya, tapi tidak bocor, tapi penyebabnya komponen sekitar IC-nya ini ya, tapi nggak bocor nih. Jadi kalau sudah masuk jack ada input dia baru bekerja gitu ya, normal itu ya. Nah ini belum ada jacknya seperti itu. Nah ini 12 ya, memang bocor seperti itu. Nah ini inputnya TRS ya, jadi pakai jack stereo seperti ini, min plus ground gitu ya. Yang satunya juga sama atau seperti XLR gitu ya. Nah ini jadi ini di awal ya, ini outputnya 2,2, cuma 2,2, 2 volt apa 2,2 ya. Tapi yang ini standar ya, normal di sini. Ini 6,4 ya, separuh dari VCC ya. Perhatikan di sini supply-nya 12 lebih gitu ya. Paling tidak separuh. Oh, ini ada inputnya ya. Saya lepas dulu aja. Nah, biar nggak mengganggu. Seperti itu ya. Nah, ini baru normal. Nah, 6,4 gitu ya. Yang di sini kaki 7 itu mencurigakan ya. Saya bilang mencurigakan. Nah, mencurigakan. Tapi ini udah sama ya. Mana ini? Kaki 7 sebelah sini. Nah, 6,4 sama ya, 6,4. Kaki 1 juga 6,4. Di awal pincang. Sama curiganya di IC-nya ini. Nah, ini udah coba saya ganti IC, ternyata sama aja. Jadi setelah saya urut-urutkan, jadi ini dari input ke sini ya, ini dia masuk ke IC sini, baru masuk ke sini. Sedangkan input yang ini dia langsung dari sini masuk ke IC sini ya, masuk ke kalau di sini dia di kaki 3, di sini kaki 6. Ya, 6 dan 3 inputnya ya. Sama juga yang dari sini, dari output IC dia masuk ke kaki 6 dan 3 di sini ya, masuk di sini. Jadi masalah di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya, di sini ada ini saya putus dulu. Ada apa namanya? Kapasitor di sini. Ya, 105 atau 1 mikro. Karena ini ya saya ganti 105 ya, atau 1000 nano itu ya, seperti itu ya. Jadi masalah di situ yang menyebabkan cacat sebelah ya di sini. Makanya suaranya itu dia ya seperti tegangan drop ya, saya pikir. Tapi ternyata setelah lihat konstruksinya ya nggak mungkin drop. Cek IC-nya ya masalah di IC-nya ya. Bukan IC-nya, apa, rangkainya. Nah, kapasitornya ini yang membagongkan ya, metaninya itu yang membagongkan. Kenapa? Diukur itu tidak konslet, tidak bermasalah. Tes ya, saya tes nilai kapasitornya itu ya normal, itu ya normal. Tapi ketika dia ada arus, dia malah bocor ya, menyebabkan bocor hingga tegangan pada IC yang satunya itu ya, bagian input itu ya, itu bermasalah atau beda ya kalau kita bandingkan antara
LR lah, kita anggap LR gitu ya. Yang satu normal setengah VCC atau setengah supply, yang satu cuma 2 volt ya, 2 atau 2,2 ya, saya lupa ya, antara itu ya. Ya sempat pusing juga ya saya ya. Kenapa pusing? Ya, sudah coba saya ganti IC yang menurut saya mencurigakan, ternyata sama aja, sama aja, atau tetap ya, suaranya ngebret dan terjadi tegangan yang mencurigakan di IC. Jadi itu saya ganti IC yang ini, ternyata sama aja ya, sama aja seperti itu. Metaninya, kalau kalian nemu kasus seperti itu ya, juga sering kali terjadi di mixer ya. Tapi ini yang rusak kapasitor. Kapasitor tuh biasanya jarang, paling sering biasanya resistor ya, tapi ini kapasitornya ya. Itu kalian harus urutkan dulu, cut jalurnya satu persatu ya, atau diurutkan, diputus satu persatu ya. Ini larinya kemana, dia bocornya kemana. Ketika bocor bagian IC sini, terus dia outputnya kemana, kalian putus dulu. Setelah kalian putus ternyata dia nggak bocor ya, artinya rangkaian di sananya ya. Sama seperti ini ya, saya udah bilang bahwa ini input ini lewat IC ini baru masuk ke sini ya, dan ini ganduli yang ini itu ya, ganduli yang ini ya. Jadi ketika saya lepas ya, di situ ada kapasitor di sini ya, saya lepas normal ya, ini nggak bocor gitu ya. Saya coba normal, tapi ketika ini dipasang, nah ini terjadi tegangan yang nggak wajar lah ya, seperti itu ya. Idealnya untuk op-amp itu biasanya 0 atau setengah VCC, cuma yang ini aja, ini 12 ya, sebetulnya saya curiga, cuma ya ini normal ya. Saya coba kasih input ya normal sama aja. Setelah ada input baru dia bekerja normal itu ya, bukan rusak ya, isinya nggak rusak, tidak rusak, memang seperti itu. Nah ini saya pasang ya, saya pasang terus saya coba gitu ya, kalian biar dengarkan ketika terpasang dengan awal tadi itu ya, tentunya sudah normal ya. Untuk perbandingan aja, nah, banyak ngocehnya ya ini ya, tapi prakteknya nggak diperlihatkan ya, karena harus fokus dulu ya. Mengerjakan seperti ini itu, apalagi komponen SMD gaya nggak bisa langsung kita ketemu seperti ini. Saya udah coba ganti IC gitu ya, perkiraan udah dicek jelas bahwa IC-nya jadi tersangka gitu, ternyata setelah diganti tetap sama aja. Nah seperti itu, banyak sekali yang japri ke saya ya, terutama mixer itu, Mas udah saya ganti IC-nya semua sama aja Mas, bocor dan sebagainya. Ya tentunya kalian cek rangkaian sekitarnya gitu ya. Nah, kalian putus dulu outputnya lari kemana, dia kemana, terus putus. Setelah kalian putus ternyata masih ya rangkaian sekitar itu, IC-nya yang kalian ganti. Paling gampang seperti itu ya, paling gampang. Yang belum terbiasa ya membagongkan. Tetap saya sendiri seperti ini ya, salah prediksi seperti itu ya. Ya bukan salah prediksi ya, karena secara pengukuran bahwa komponen tersebut memang bermasalah gitu ya. Secara pengukuran itu memang bermasalah, jadi memang rusak gitu. Ternyata setelah ganti tidak, ternyata ada penyakit lainnya. Oke, saya coba musiknya lagi ya, sekali lagi ya ini ya. Nah, sebelum saya tutup videonya, biar saya udah seperti ini udah normal gitu ya, langsung tutup videonya. Oke, suaranya udah enak ya, bassnya udah nggak serak lagi. Oke ya, udah sip ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya upload kotokannya.
Jadi tidak saya video keseluruhan yang ngecekinya penggantiannya ya, karena butuh fokus gitu ya. Untuk seperti ini ya nggak bisa langsung kita pasti rusak bagian itu ya, belum tentu ya. Buat yang kalian sering nanya ke saya, jangan, apalagi japri, jangan tanya kira-kira komponen apa yang rusak mas, apa yang harus diganti, yang nggak bisa ya. Paling cuma hanya perkiraan saya ngasih tahunya perkiraannya, ini coba cek ini dulu atau ganti dulu, biasanya seperti itu ya. Tapi kalau untuk langsung ngecas apa yang harus diganti, nah, itu sering sekali seperti itu. Tanya rusak seperti ini mas, apa yang harus diganti, ya kita yang nggak bisa, harus tetap dicek diukur gitu ya. Seperti ini juga ya, seperti itu. Oke, sampai ketemu ya di obrolan selanjutnya, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.